ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة التي تحد بها عن شاهدها وزرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعز به بعد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال إمام علي كرم الله وجهه لا تخرجوا من الدنيا إلا بالإيمان صدق الله العظيم
وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, alhamdulillah, kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tidak ada lain kumpulnya kita di sini untuk belajar menggunakan diri kita, waktu kita, dan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk urusan-urusan agama. Kita harapkan bagaimana hadirin, dengan kita datang ke tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kepada kita kepahaman atas urusan-urusan agama. Bahkan kita mengharapkan dengan datangnya kita ke sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayah kepada kita, sehingga dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita hadirin, iman kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan iman yang sempurna ini hadirin, di akhir hayat nanti Allah mudahkan lisan kita, minimal kata para ulama bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena hadirin, tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemenangan selain apabila seseorang dia kembali kepada Allah dengan bisa membawa iman. Siapapun dia hadirin, apapun jabatannya, ketika dia mengharapkan keselamatan, ketika dia mengharapkan kesuksesan, ketika dia mengharapkan kebahagiaan, maka jangan mencari kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di luar daripada urusan agama, di luar daripada kesempurnaan iman, di luar daripada kesempurnaan amal-amal agama. Karena di luar itu semua hadirin, tidak ada jaminan sedikit pun. Walaupun umpama hari ini hadirin kita menjadi orang yang paling banyak hartanya, tapi ketika hadirin iman dan amal tidak wujud dalam kehidupan kita, maka tetap kita bukan menjadi orang yang sukses. Karena ketika kita datang hadirin ke hari akhirat, jangankan sampai sudah masuk ke alam kubur hadirin, ketika kita masih ada di dunia ini saja, waktu kita sakaratul maut, kita masih ada di dunia ini hadirin, tapi apakah harta kita bisa menolong kita? Nggak bisa. Padahal kita masih ada di dunia ini. Anak kita masih bisa melihat kita,
Istri kita masih bisa melihat kita. Akan tetapi di saat itu hadirin, ketika kita sakaratil maut, apakah harta yang kita kumpulkan bisa untuk menyelamatkan? Apakah anak yang masih melihat kita bisa menyelamatkan kita? Apakah istri yang masih melihat kita bisa menyelamatkan kita di saat itu? Semuanya tidak bisa memberikan keselamatan buat kita di saat itu. Atau mungkin hadirin kita punya jabatan yang tinggi, sehingga setinggi-tingginya jabatan kita miliki ketika di dunia ini, apakah di saat itu bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita? Sementara hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hadirin, ketika seseorang sakaratil maut, maka hadirin, orang yang lagi sakaratil maut, dia akan menghadapi kesusahan, dia akan menghadapi kesulitan, dia akan menghadapi kesusahan, sehingga hadirin, kesulitan dan kesusahan tersebut diibaratkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kalau umpama hadirin dikuliti atau dicambuk dengan pedang, dipukul dengan pedang 305 kali pukulan, itu lebih sakit daripada sakaratul maut. Nabi mengajarkan hadirin seperti itu, memberikan kabar seperti itu. Bahkan hari di hadis yang lain Nabi memberikan kabar, apabila seseorang sakaratul maut, maka dia akan mendapatkan satu kesusahan, yaitu hadirin kehausan. Sampai dikatakan hausnya orang yang lagi sakaratul maut, kalau seluruh air yang ada di samudra lautan diminumkan ke orang yang lagi haus sakaratul maut, maka air lautan hadirin yang begitu luasnya tidak bisa menghilangkan orang yang haus ketika sakaratul maut. Penderitaan, kesusahan, kesakitan di saat itu, apakah hadirin bisa ditolong dengan banyaknya harta? Apakah bisa ditolong hadirin dengan tingginya jabatan? Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Quran, la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika hamba-hamba Allah dalam kondisi sakaratul maut, la yanfa'u malun, harta tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menyelamatkan. Wala banun, anak-anak kita yang hari ini kita sayangi, yang hari ini kita penuhi keinginannya, di saat itu tidak bisa memberikan bantuan. Terus apa yang bisa menyelamatkan kita di saat itu? Allah kabarkan dalam ayat tersebut, illa man atallaha biqalbin salim, yang akan mendapatkan manfaat, yang akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang lagi sakaratul maut di saat itu adalah ketika dia kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa katanya hati yang selamat? Hati yang selamat itu hadirin adalah hati-hati orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Orang yang memiliki keimanan yang sempurna, orang yang memiliki keyakinan yang sempurna, yang di dalam hatinya hadirin hanya ada kehebatan Allah, hanya ada keagungan Allah, hanya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yakin kepada selain Allah. Setelah itu hadirin, hatinya bersih daripada sifat-sifat radail, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Bersih hadirin dari takabur, bersih dari ujub, bersih dari riya, bersih dari hubus sum'ah, bersih daripada hasud. Kotoran-kotoran hatinya bersih hadirin dari sifat-sifat radail.
Orang yang seperti inilah hadirin, ketika dia menghadap Allah, ketika datang hadirin syakaratul maut, ajalnya sudah tiba, maka hadirin, iman yang ada, yang terhunjam di dalam hatinya yang bersih daripada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi hadirin untuk tawajuh kepada Allah, untuk berhubungan dengan Allah, maka di saat itu hadirin, imannya akan menolong dia. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna, dengan hati yang bersih dari sifat-sifat radail hadirin, maka dia akan merasakan nikmatnya syakaratil maut. Bukan sakit katanya, tapi nikmatnya sakaratul maut. Minimalnya katanya tidak terasa lagi. Mudah hadirin, ruhnya keluar dari jasadnya sampai tidak terasa. Saking mudahnya kata Nabi, lebih mudah mengambil satu helai rambut di atas adonan tepung. Keluar ruhnya seorang mukmin seperti itu. Bahkan tadi hadirin, orang yang sakaratul maut dalam kondisi iman yang sempurna, dia akan dapatkan kenikmatan. Kenapa katanya mendapatkan kenikmatan? Karena di saat itu hadirin, Allah nampakkan tempatnya di surga. Allah perlihatkan hadirin kenikmatan-kenikmatan surga, keberadaan surga yang penuh dengan kenikmatan diperlihatkan kepada dia, sehingga hadirin, hidupnya di saat itu dia terpesona dengan kenikmatan surga. Sampai diibaratkan hadirin oleh Rasulullah SAW, orang yang sakaratul maut seperti itu seperti kaum wanita bangsawan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin, ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia berjalan di depan mereka, kemudian mereka saking tertegunnya dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, kaum wanita tersebut, dia mengiris-iris tangannya, padahal iris tangan otomatis sakit, tapi karena tertegun dengan gantengnya Nabi Yusuf hadirin, sakit tangannya yang diiris-iris dengan pisau tidak terasa lagi. Begitulah hadirin kehebatan iman yang ada di dalam hati kita. Begitulah hadirin kehebatan amal agama yang ada di dalam diri kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang kumpul di sini, kita harus tahu hakikat hidup ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke dunia ini hadirin bukan untuk menyempurnakan kekayaan, bukan untuk menyempurnakan jabatan, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang yang tinggi jabatannya, akan tetapi semuanya hadirin kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman-iman kita. Bapak-bapak disuruh untuk menyempurnakan iman itu di sini nih. Ibu-ibu disuruh untuk menyempurnakan iman di sini. Karena hadirin, maksud hidup kita bukan di sini. Maksud hidup kita bukan di sini. Maksud hidup kita bukan di sini. Akan tetapi maksud hidup kita adalah setelah kita meninggalkan alam ini. Maksud hidup kita ini hadirin nanti di akhirat. Gerbang hidup di akhirat nanti adalah alam kubur. Kemudian nanti hadirin kita akan terus menjalani kehidupan akhirat. Alam mahsyar, alam mizan, alam syirat. Baru hadirin penentuan kehidupan kita di sana. Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka? Na'udzubillah min dzalik. Tergantung katanya hari ini hadirin. Di dunia ini
Ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman, hadirin, maka kita harus kita laksanakan itu. Sempurnakan iman kita. Karena nanti hadirin yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti adalah keimanan kita. Ketika syakaratul maut, hadirin, iman juga yang berperan. Apalagi kalau umpama sudah masuk alam barzah, alam kubur. Jangankan rumah yang gede begini, hadirin, uang 100 perak juga nggak kebawa kalau sudah masuk alam kubur mah. Apalagi rumah yang gede, apalagi kendaraan, hadirin, nggak kebawa semua. Maka kalau umpama hari ini, hadirin, kita sampai tahan, hadirin, sampai susah payah umpama mengusahakan bagaimana punya rumah yang bagus, bagaimana punya kendaraan yang mewah, ini salah kaprah. Kalau umpama hari-hari ini kita tidak sama sekali memikirkan bagaimana iman kita, bagaimana amal-amal kita, yang kita pikirkan bagaimana punya kendaraan, bagaimana punya mobil, bagaimana punya kendaraan, maka orang yang seperti ini, hadirin, adalah salah kaprah dalam menjalani kehidupan. Padahal nanti kalau sudah masuk ke alam kubur, Masya Allah, apalagi kalau sudah ke sana mah, di alam mahsyar, di alam kubur masih di sini, masih ada, hadirin, kelihatan bentuk tempatnya di kubur. Tapi kalau sudah alam mahsyar, coba, sudah nggak tahu kita di mana. Otomatis, hadirin, yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan enggak mendatangkan manfaat sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala, hadirin, menyuruh kepada kita untuk menyempurnakan iman kita, untuk meluruskan keyakinan kita hanya kepada Allah. Bagaimana semua kita, hadirin, memiliki hakikat kalimah la ilaha illallah. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengamalkan agama sebagaimana amalan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, hadirin, yang harus kita pedulikan sekarang. Jangan sampai, hadirin, kita tidak tahu maksud hidup kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini berbeda, hadirin, dengan makhluk-makhluk yang lain. Berbeda, hadirin, dengan hewan, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan jamadat, hadirin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, hadirin, punya maksud yang paling besar, yaitu maksudnya adalah manusia ini, hadirin, akan menjadi penghuni kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhir. Itu maksud Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengisi kehidupan di akhir. Kalau yang lain selain daripada kita, semua akan hilang, akan hancur. Tidak ada lagi, hadirin. Yang ada cuma kita sebagai asyraful makhluk, manusia yang akan menjalani kehidupan nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kehidupan di alam akhirat, bekalnya itu adalah iman dan amal-amal soleh. Iman dan amal-amal soleh kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita senantiasa mengoreksi daripada keimanan kita. Kemudian, hadirin, kita tahu yang namanya orang yang beriman itu, hadirin, itu sudah Allah Subhanahu wa taala sifatan di dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman itu sudah ada sifatannya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya, hadirin, orang yang beriman tersebut harus yakin dengan kehidupan akhirat.
Dan namanya kehidupan di akhirat tadi, hadirin, adalah perlu bekal. Dan bekal yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah amal-amal soleh. Kemudian hadirin, di dalam Al-Quran itu banyak sekali sifatan-sifatan orang yang beriman. Dan salah satunya hadirin, sifatan orang yang beriman, dia harus menjadi penerus daripada kerjanya para nabi. Salah satu sifatan orang yang beriman, hadirin, terutama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menjadi penerus pekerjaan para nabi. Bapak-bapak ini harus memahami. Salah satu di dalam Al-Quran yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah kita nih sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah beriman, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan sebagaimana kerjanya para nabi. Bagaimana kerjanya nabi? Kerja nabi itu hadirin, mengingatkan seseorang yang dia tidak mengenal Allah bagaimana menjadi mengenal Allah. Menjadikan seseorang yang tadinya dia tidak taat kepada Allah bagaimana menjadi taat kepada Allah. Kalau singkatnya mah dakwah, mengajak orang yang tidak mau taat bagaimana supaya menjadi taat. Orang yang tidak mau sholat bagaimana mau sholat. Pokoknya setiap kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh seseorang, hadirin, itu harus diajakkan oleh kita. Seluruh kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh ini umat, maka kita kalau mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keimanan yang kuat, dia harus mau mengingatkan yang lain, harus mau mengajak yang lain untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terus apakah ini tugasnya kaum laki-laki saja katanya? Enggak. Kaum wanita juga sama. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti ibu-ibu juga memahami jati diri seorang wanita. Karena yang harus masuk surga itu bukan bapak-bapak saja. Ibu-ibu juga harus masuk surga. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, katanya, ahli neraka itu, katanya, kebanyakan adalah dari kaum wanita. Ahli neraka itu adalah kebanyakan dari kaum wanita. Kenapa katanya nih? Kaum wanita dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak menjadi penghuni neraka. Nah, maka mudah-mudahan dengan ibu-ibu kumpul di sini, duduk di sini, tidak menggolongkan kita menjadi penghuni neraka. Akan tetapi mudah-mudahan dengan kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai penghuni surga yang akan menjadi ratu-ratu widadari yang akan mempersunting suami kita ketika di dunia ini.
Terus bagaimana katanya hadirin supaya kaum wanita ini menjadi ahlul jannah, ahli surga? Kata para ulama hadirin, minimalnya para kaum wanita mesti mengetahui jati dirinya. Jangan sampai tidak tahu siapa sebetulnya diri saya, bagaimana saya ini supaya masuk menjadi ahli-ahli surga, supaya menjadi ratu-ratu nanti bidadari di sana di surga. Kata para ulama hadirin, seorang ibu, seorang wanita jangan hanya punya paham bahwa hidupnya hanya sebatas untuk di dapur, kasur, sumur. Tapi seorang wanita dia mesti memahami bahwa sesungguhnya Allah jadikan para kaum wanita harus menjadi seorang alimah. Harus menjadi seorang alimah. Apa hadirin alimah? Alimah itu adalah seorang wanita yang mengerti hukum-hukum agama. Seorang yang wanita yang mengerti adab-adab dalam urusan agama. Jangan sampai hadirin kita tidak tahu, Masya Allah, ilmu sholat. Kita tidak tahu hadirin ilmu wudhu. Kita tidak tahu ilmu sholat. Kita tidak tahu baca Quran. Urusan-urusan agama hadirin tidak sama sekali diketahui oleh kita. Jangan sampai. Maka dengan adanya hadirin keluar di jalan Allah seperti ini, ada ibu berapa orang tuh? Ada 7 pasang ibu-ibu nih yang meluangkan waktu, Masya Allah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan anaknya, sementara aktivitas hadirin di rumahnya ditinggalkan, datang ke rumah Pak Haji di sini. Ini dalam rangka belajar supaya mengetahui urusan-urusan ilmu agama. Makanya ada muzakarah itu tiap waktu hadirin diatur di sini supaya ibu-ibu itu tahu hadirin urusan-urusan agama, amal-amal agama, nilai-nilai amal agama, cara beragama, cara melakukan amal, supaya tahu. Karena hadirin yang namanya ilmu agama, jangankan katanya ilmu agama yang nilainya tinggi, ilmu dunia saja yang gak ada nilainya di sisi Allah, kalau umpama kita tidak belajar nggak bisa tahu, nggak bisa. Apalagi ilmu agama. Maka kita harus meluangkan, harus ada pembelajaran. Maka disinilah ibu-ibu ada 7 pasang belajar di sini, Masya Allah. Belajar bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bagaimana menghidupkan amal-amal agama di rumah, Masya Allah. Bahkan latihan di sini hadirin, bagaimana caranya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin, makanya seorang wanita harus mengetahui jati dirinya bahwa kita ini bukan hanya sebatas dilahirkan ke dunia ini hanya untuk dapur, untuk sumur, untuk kasur. Tapi kita di sini hadirin harus mengetahui bagaimana hadirin kita mengerti urusan-urusan agama, amal-amal agama. Singkatnya menjadi alimah. Untuk jadi alimah ini, luangkan waktu kita hadirin untuk belajar agama. Nah setelah itu hadirin jadi apa lagi? Kata para ulama hadirin, jati diri seorang wanita, dia harus memahami bagaimana dia menjadi seorang abidah. Ilmunya tadi kan sudah, sekarang tinggal ibadahnya. Bagaimana hadirin ibadah itu, abidah itu? Menghadapkan dirinya kepada Allah lebih utama ketimbang menghadapkan dirinya kepada selain Allah. Menghambakan dirinya lebih utama kepada Allah ketimbang kepada selain Allah.
Sehingga kalau seorang wanita hadirin yang punya sifat abidah, kalau umpama hadirin akan datang waktu 5 waktu saja nih, duhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, subuhnya, maka seorang abidah sebelum datang waktu masuk, dia sudah standby. Dia sudah standby di tempat di mana dia melaksanakan hubungan dengan Allah. Itu namanya wanita abidah. Bukan hadirin kita ibadah kepada Allah sisa. Habis kita masak umpama duhur sampai hampir asar. Asar hampir maghrib. Maghrib hampir isya. Isya hampir subuh. Subuh hadirin juga hampir datang isyraq. Ini bukan abidah namanya. Kalau yang namanya abidah, menghambakan dirinya kepada Allah lebih utama kepada yang lainnya. Nah ini nih, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jati diri seorang wanita. Kalau umpama ingin selamat nanti di akhirat, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai wanita abidah, seorang wanita yang menghambakan dirinya kepada Allah. Salah satu sifatan orang yang menjadi abidah adalah dia menghambakan kepada Allah melebihi daripada menghambakan kepada selain daripada Allah. Mengutamakan hadirin menghadap Allah ketimbang menghadap kepada selain Allah. Itu abidah. Kemudian hadirin, selain daripada menjadi abidah, maka seorang wanita harus memahami bagaimana dirinya ini seharusnya menjadi murabiyah. Tadi menjadi halimah, kemudian menjadi abidah, yang ketiganya menjadi murabiyah. Apa itu hadirin murabiyah? Kalau bahasa di sekolah mah, murabiyah itu tuturi handayani. Tuturi handayani itu memberikan contoh, memperlihatkan hadirin amal kebaikan di hadapan anak-anaknya. Jangan ingin punya anak soleh dan solihah, tapi kelakuan seperti kelakuan Fir'aun dan Namrud. Tidak menyontohkan hadirin. Harusnya kalau umpama kita menginginkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, maka hadirin seorang wanita harus menjadi murabiyah di tengah-tengah keluarga. Datang anaknya dari luar, masuk hadirin ke rumah, pas ngelihat ibunya lagi sholat, ibunya lagi baca Quran, ibunya lagi zikir, ibunya hadirin mengenakan pakaian muslimah, tutup auratnya hadirin, pakai kerudung, bahkan kalau umpama keluar rumah hadirin, ibunya tidak memperlihatkan aurat yang menjadi batasan-batasan dalam Islam yang sebenarnya. Karena para alim ulama hadirin, terutama Imam Syafi'i rahmatullah alaih, menjelaskan hadirin bagaimana batasan-batasan aurat seorang wanita. Dalam mazhab Syafi'iyah hadirin, batasan aurat wanita ketika sholat hadirin adalah selain daripada wajah dan kedua telapak tangan. Jadi wajah boleh terbuka, telapak tangan boleh terbuka ketika sholat. Tapi kalau umpama di luar sholat, ini mazhab Syafi'i ini yang hari ini diaku-aku oleh kita, menetapkan hadirin batasan aurat kaum wanita di luar sholat adalah seluruh anggota badan tidak terkecuali, walaupun sehelai rambut. Kalau pakai cadar itu belum tertutup sempurna, apalagi kebuka mah. Jadi yang sempurna betul hadirin ketika di luar sholat, apabila dia keluar dari rumahnya hadirin, maka dia harus menutup aurat dengan sempurna. Tidak ada anggota sedikit pun yang kelihatan
hatta sehelai rambut. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ada kitabnya juga, hadirin, kitab yang paling rendah kalau dia kalangan santri mah. Kitab Sakinatun Najah, paling harganya cuma 5.000 perak. Tipis. Tapi kalau itu diamalkan akan menjadi asbab masuk ke dalam surga. Wah. Bukan tipisnya. Yang penting diamalkannya. Bukan tinggi kitabnya. Yang penting diamalkannya. Walaupun kitabnya dasar, kalau umpama diamalkan, maka akan menjadi penghuni surga. Nah, harusnya seperti itu katanya. Kalau kita ini menginginkan menjadi hadirin wanita-wanita surga, kita harus mengetahui jati diri kita, bahwa kita ini ketika kita di rumah harus menjadi seorang murabiyah yang bisa memberikan tauladan kepada anak-anaknya di rumah, sehingga anaknya hadirin tersebar di dalam hatinya, kebaikan-kebaikan kita tertanam dalam hati mereka. Melihat ibunya lagi sholat, melihat ibunya lagi baca Quran, melihat ibunya lagi zikir. Jangan sampai hadirin pas masuk ke rumah, bapak dan ibunya lagi bertengkar. Ini yang merusak hadirin. Merusak kepada generasi kita, terutama anak-anak kita. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tidak akan bisa kalau seperti itu. Jati diri seorang wanita. Kemudian hadirin, setelahnya umpama jadi murabiyah sudah bisa, maka jati diri seorang wanita hadirin setelah menjadi murabiyah, dia juga harus menjadi khadimah. Menjadi khadimah, menjadi pelayan. Menjadi pelayan di rumahnya buat siapa? Pelayan buat suaminya. Terutama hadirin, melayani suami dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling utama hadirin, melayani suami dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Harus dilayani. Suami kita mau sholat, layani oleh ibu-ibu. Suami kita mau baca Quran, layani oleh ibu-ibu. Suami kita mau memperjuangkan agama, apalagi itu. Itu namanya hadir khadimah. Bahkan hadirin, serendah-rendahnya pun, umpama hadirin, suami kita pas datang, di situ sudah otomatis hadirin, kadang-kadang suami kita itu dari luar bawa masalah, maka ketika dia masuk ke rumah, jangan sampai masalahnya ditambah lagi melihat istrinya cemberut. Maka seorang wanita khadimah ketika suaminya datang hadirin, dia akan memancarkan senyuman kepada suami yang datang. Dia akan menyambutnya hadirin dengan senang, dengan gembira, dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan suami suka senang. Itulah wanita khadimah yang bisa hadirin meredakan kesulitan suaminya yang dibawa dari luar. Khadimah namanya. Wanita yang seperti inilah yang akan menjadi ahli surga nanti, yang akan menjadi pendamping suami-suaminya yang satu amalan ketika di dunia ini. Kemudian hadirin, kata para ulama, bukan jadi khadimah saja, bahkan hadirin seorang wanita harus tahu jati dirinya, bahwa dia bukan hanya sebatas untuk dapur sumur, dapur hadirin, akan tetapi seorang wanita bahwa dia memiliki hadirin tanggung jawab terhadap agama juga. Artinya hadirin, kata para ulama singkatnya, seorang wanita pun harus menjadi daiyah, harus menjadi seorang penyeru terhadap urusan agama.
menjadikan seseorang yang tadinya dia tidak taat, bagaimana menjadi taat. Yang tadinya orang hadirin melakukan kemaksiatan, bagaimana berubah menjadi taat. Itu dakwah. Terus katanya bagaimana? Apakah seorang wanita harus sampai kayak laki-laki katanya? Keluar langsung mendatangi setiap orang, menyampaikan agama. Dakwahnya seorang wanita hadir bukan seperti kaum laki-laki mendatangi man to man, datangi orang per orang. Akan tetapi hadirin, dakwahnya seorang wanita adalah menjadi partner suami-suaminya dalam memperjuangkan agama. Yang harus keluar mendatangi umat adalah kaum bapak-bapaknya dan ibu-ibunya menjadi partner hadirin di rumah masing-masing. Ketika suaminya hadirin dia menyampaikan agama, mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka istrinya hadirin di rumah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, suami saya lagi memperjuangkan agama, ya Allah, jadikan dia asbab hidayah, ya Allah, yang didatangi oleh suami saya, ya Allah, supaya diberikan hidayah oleh Engkau, ya Allah. Itu seorang wanita dakwah yang mendorong suaminya dalam memperjuangkan agama. Istri yang seperti ini hadirin yang akan menjadi penghuni surga. Bahkan kata para ulama, kalau untuk menjadi hadirin tahapan-tahapan yang tadi itu yang sebelumnya, menjadi alimah susah, menjadi abidah susah, menjadi murabiah susah, menjadi jahidah susah, menjadi khadimah susah. Maka kata para ulama, ambil yang paling terpojok, yaitu menjadi da'i. Karena nanti kalau umpama kaum ibu-ibu menjadi da'i, hadirin, akan ada syafaat daripada suaminya. Kekurangan-kekurangan ibu-ibu nanti akan ada syafaat dari suaminya, asal ibu-ibunya menjadi pendorong, pendukung suaminya dalam urusan agama. Tapi kalau tidak hadirin, jangankan model-model kita ibu-ibu, seorang wanita hadirin suaminya bukan model bapak-bapak di sini, tapi suaminya seorang nabi. Bahkan ada yang nabinya Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh Ulul Azmi hadirin, ada lagi Nabi Lut. Tapi ketika wanitanya, istri-istrinya tidak mendukung perjuangan agama kepada beliau-beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala hadirin ceritakan di dalam Al-Quran, Daraballahu matalan ladhina kafaru, Daraballahu matalan ladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut فكانتا عبدين صالحين فلم يغنيا عنهما قيل ادخلا النار مع الداخلين. Diceritakan di dalam Al-Quran, Allah berikan perumpamaan. Sampai perumpamaan ini hadirin buat orang-orang yang kufur. Perumpamaan apa? Mengumpamakan seorang wanita yang kufur atas suaminya dalam pekerjaan agama. Siapa? Istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ketika hadirin Nabi Nuh dakwah mengajak kaumnya di saat itu, maka kata istrinya, kalian jangan mengikuti suami saya lagi stres. Allah. Nabi Nuh hadirin, Nabi Ulul Azmi. Terus ada lagi hadirin Nabi Lut, demikian juga istrinya tidak mendukung hadirin dalam urusan agamanya, kerja agama Nabi Lut. Maka kedua istri tersebut, kedua wanita tersebut hadirin, padahal dia punya suami, masya Allah,
seorang nabi, akan tetapi fakhonata alaihima, dia khianat kepada suami-suaminya. Dengan demikian hadirin, alam yagniya Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sedikit pun tidak memberikan manfaat atas kesolehan Nabi Nuh alaihissalam, atas kesolehan Nabi Lut alaihissalam untuk menyelamatkan istrinya daripada azab api neraka. Dalam arti hadirin, dua wanita ini menjadi penghuni neraka, padahal suaminya adalah orang-orang yang soleh. Inilah hadirin pentingnya seorang wanita mendukung suami-suaminya dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti wanita-wanita yang seperti ini hadirin, dia akan menjadi istri-istri suaminya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan hadirin akan menjadi ratu-ratu bidadari di sana. Nah, maka dengan demikian hadirin, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini hadirin, Allah berikan kepahaman kepada kita. Maknanya kita kumpul di sini, kita memahami bahwa diri kita ini hadirin adalah penerus para anbiya alaihi wassalam untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapaknya harus menjumpai umat, mendatangi umat, mengingatkan umat bagaimana taat kepada Allah. Ibu-ibunya menjadi penolong, menjadi pembantu bapak-bapaknya dalam perjuangan ini agama. Sehingga dengan adanya hadir hal yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan bapak-bapak, selamatkan ibu-ibu, sehingga dua-duanya menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga salah satu tanggung jawab buat ibu-ibu nanti di rumah, jangan rumah kita hadirin dijadikan seperti kuburan. Jangan rumah kita dijadikan sebagai kuburan. Bahkan kata para ulama hadirin, rumah kita ini jangan seperti restoran, jangan seperti apa namanya, hotel. Artinya bagaimana seperti restoran, hanya tempat makan saja. Kemudian jadi hotel apa? Hanya tempat tidur saja. Tapi hadirin, jadikan rumah-rumah kita sebagaimana rumah-rumah para sahabat dan sahabat. Apa katanya? Rumah kita dihidupkan dengan amal-amal agama. Salah satunya hadirin, di rumah kita harus banyak dikumandangkan firman-firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada taklim katanya di rumah. Jangan sampai hadirin di rumah kita ini enggak dikumandangkan atau enggak terdengar firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Maka ibu-ibu yang banyak di rumah terutama, kalau bapak-bapaknya kan banyak keluar, ibu-ibu yang banyak di rumah ini harus betul-betul memahami bahwa rumah seorang muslim adalah madrasahnya. Hadirin, madrasah seorang muslim itu adalah rumah-rumah, dan yang paling berhak untuk menghidupkan rumah dengan taklim adalah ibu-ibu. Maka di rumah harus diadakan taklim. Katanya taklimnya apa, katanya nggak bisa. Nah, hadirin, di dalam jemaah ini ada kitab yang mesti dibaca oleh kita untuk menyemangatkan amal-amal agama. Ada kitab Fadailul Amal namanya, ada kitab Muntakhobul Ahadits, ada juga kitab sedekah, ada juga nanti kitab haji, fadilah haji. Nah, kitab-kitab ini katanya harus dibaca. Supaya apa maksudnya? Supaya ahli keluarga tersebut mengetahui nilai-nilai amal. Kalau umpama kita hadirin senantiasa sering mendengar nilai-nilai amal, maka nanti di dalam hati kita ini ada gairah, ada kesemangatan untuk melaksanakan amal-amal agama. Nilai sholat umpama didengar terus, nilai baca Quran didengar terus, sehingga nanti hadirin ada semangat tuh untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir. Karena nilainya hadirin dengan lewat hadis-hadis Nabi, dengan lewat firman-firman Allah didengar oleh kita. Apalagi kalau umpama
itu di rumah kita hadirin disampaikan kisah-kisah sahabat, Masya Allah. Sehingga dengan mendengar kisah sahabat ingin mengikuti hadirin bagaimana para sahabat dalam memperjuangkan agama. Sehingga hadirin dengan adanya seperti itu, bapak-bapaknya ngajak ibu-ibunya untuk memperjuangkan agama, ibu-ibunya juga ngajak bapak-bapaknya untuk memperjuangkan agama. Sehingga di dalam rumah tersebut hadirin hidup saling mengajak. Kalau di dalam rumah ada ucapan dakwah, maka hadirin rahmat Allah akan masuk ke rumah tersebut hadirin, yang nilainya nilai dakwah, bukan nilai ibadah lagi, tapi nilai dakwah. Yang nilai dakwah tersebut lebih besar ketimbang nilai ibadah. Rahmatnya hadirin bukan 100-200, akan tetapi jutaan rahmat akan turun ke rumah kita kalau di rumah kita ada ucapan-ucapan dakwah. Bahkan apalagi kalau di rumah kita hadirin ada musyawarah. Hidup kita itu sebetulnya harus diawali dengan musyawarah supaya hidup tertata. Ada arahannya, mau kemana, mau apa yang dilaksanakan. Kalau dimusyawarahkan itu akan menjadi nilai-nilai amal yang besar. Ada musyawarah harusnya di rumah kita. Sehingga hadirin, rumah yang hidup seperti itu dihidupkan oleh ibu-ibu, maka rumah-rumah tersebut hadirin akan terlihat oleh ahli langit, oleh malaikat hadirin, seperti kita melihat langit yang mana kita melihat bintang-bintang yang berkedip di atas. Kelihatannya. Sehingga rumah yang seperti inilah hadirin, terutama di akhir zaman ini, fitnah-fitnah tidak akan bisa masuk ke rumah yang hidup amalan seperti ini. Kan fitnah sekarang sudah Masya Allah. Maka satu-satunya jalan untuk menghindari fitnah yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita hidupkan agama, masukkan amal-amal agama, bukan hanya sebatas ke masjid, akan tetapi rumah-rumah kita bagaimana hidup amal agama. Untuk itu mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya hadirin niat untuk mengamalkan insyaallah. Mudah-mudahan hadirin Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga hadirin dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala hadirin memberikan kepahaman agama kepada kita. Semua hadirin yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takun minal mumtarin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.